Mustaqim itu di jidat, ya. Nah, ihdina dari dada ya, ihdina dari dada kita yang tersirat ya menuju di mana? Menuju di jidat kita, ya. Nah, itu yang dikatakan mustaqim. Ya. Ya, ini yang dikatakan mustaqim. Makanya kalau kita membawa 7 sifat Allah, itulah orang-orang yang mustaqim, ya. Orang-orang yang mukminin, orang-orang yang soleh. Nah, kenapa? Kepalanya, pikirannya ini, keakuannya ini udah nggak ada tuh. Sudah dikuasai 7 sifat ma'ani tadi, ya. 7 sifatnya Allah tadi, ya. Dari dada, ya, ihdina. Dia kan ini ya, ih. Nah, rasa kita atau nyawa kita dikatakan ih atau zat, ya, ih. Nah, ihdinas, ya, nas itu manusia, ya. Nah, dia tersirat tuh, ya, dirasakan saja, dia tersirat tapi dirasa. Dia menuju di jidat, yaitu dikatakan mustaqim. Ya, inilah letak di jidat ini tempat letak sifat ma'ani manusia, ya. Makanya ubun-ubun itu lubang ya, ada lubangnya tuh. Kalau kita masih bayi itu dia nggak bertulang, itu ya ubun-ubunnya itu. Jadi kalau kemampuan manawiyah itu sudah mutakim, sahabat beriman ya, orang yang mengamalkan izatullah sifatullah itu mutakim juga, sahabat beriman ya. Dipakainya sifat Allah yang 7 itu di kepala sahabat beriman untuk mengamalkan kolbinya. Ya, kodrat, iradat, kalam, khayal dan lainnya itu sudah mutakim. Ya, itu sudah mutakim. Makanya rasa itu di dalam, ya, rasa itu di dalam yang dikatakan ih. Ya, kalau dalam hakikat hijahiyahnya dia makomnya itu huruf ih. Ya. Ilaihi, ya. Ih itu sir, ya. Ihdina siratal mustaqim. Baru diluput dalam alam batin. Siratal lazina na'am ta'alaihim, ya. Nah, ini jasad alam, ya. Ini jasad alam amta alaihim tadi, ya. Jadi itu alif, ya, jatuhnya pada dada lurus, ya, menjadi batang tubuh diri yang sifat, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, sahabat beriman, ya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bosnya lagi makan. Saud masaninya berdasarkan hukum hijaiyah, ya, maka didapatkan nilai-nilai itu. Ternyata hadirnya atau dihadirkan induk sifat adalah hakikat sifat diri oleh Allah untuk menerima ibadah umat. Di sini sudah jelas. Jadi hakikat diri itu apa, sahabat beriman? Hakikat diri itu siratul lazi, ya, dari suatu diri yang tersirat disebut dengan na'an, ya, yaitu diri batin yang terlihat, yaitu diri batin siapa? Nah, diri batinnya ta'ala ihim, ta'ala ihim. Ya, him ini dari kalam hukum jayanya menandakan wujud sebuah diri, ya. Sementara ta'ala ini adalah kodrat ketuhanan, ya. Ta'ala, kodrat ketuhanan. Dalam disebut dengan keagungan atau keesaan Allah. Nah, itu yang dikatakan ta'ala, ya. Ta'ala itu ya, ta'ala ihim, ya. Nah, berarti dengan mewujudnya sebuah diri sifat di dalam Al-Fatihah sebagai batin Al-Fatihah itu sendiri, maka kita telah mendapatkan hakikat tentang Fatihatun Nasun, ya. Jadi kalau siapa wujud am yang dimaksud itu? Nah, dan wujud an yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah, ya. Ya, di pemahaman yang kemarin mungkin saya sudah sampaikan, ya. Kita sudah mendapatkan si wujud an maupun wujud am, yaitu asma dari Allah Ta'ala, yaitu Ta'ala ihim, ya. Tetapi kalau kita lihat kembali untuk mengetahui siapa sebetulnya hakikat wujud am dan atau batin itu yang terlihat itu, ya. Apa kodrat daripada batin yang terlihat yang kita maksud di dalam pengkajian ilmu tauhid ini, sahabat beriman, ya. Nah, ini yang kita dapati dari kodrat daripada surat Yasin ayat 82, ya. Nama amruhu iza aroda say'an yakulalahu kun fayakun, ya. Nah,
surat Yasin ya, di dalam hukum hijaiyah atau dilihat dari Saud Masani Al-Qurannya sahabat beriman ya. Saud Masani itu ya bahasa-bahasa besar ya, bahasa-bahasa kebesaran Allah, ini yang dikatakan Saud Masani ya. Nah, itu yang didapati, maka dikatakan inna ma'amruhu. Ada kalimat am di situ ya, ada kalimat am. Nah, ini si wujud am tadi ya. Ternyata am ini adalah kodrat ayatnya Allah, yaitu ruhu. Ya. Jadi batin yang terlihat adalah ruhu, jadi yang dimaksud dengan ruhu itu adalah hakikat diri ayatnya Allah yang sudah maujud menjadi jasad bagi diri kita. Ya. Itulah yang menjadi jasad bagi diri kita. Inilah perjalanan keinsanan Allah di atas dunia. Ya. Jadi kalau kita memahamkan ini harus ada falakianya, sahabat berimannya. Kalau kita memahamkan tentang ketuhanan, ya harus. Nah, makanya dia ada karena kita yang mengadakan mereka. Nah, jadi di kehidupan kita itu jangan sampai ditundukkan oleh mereka. Jangan ditundukkan oleh alam. Ya. Nah, seharusnya alam itu sebagai pembantu bagi diri kita, menyediakan keberkahan, kebutuhan para manusia. Ya. Nah, jadi ini yang dikatakan taharo ya. Nah, kalau kita mau wudhu sahabat beriman ya, kita pandang ya, ini yang dikatakan munajat. Makanya saya katakan kalau kita lagi memandang, itu yang dikatakan artinya Allah, kekuatan Allah. Ya. Artinya Allah, kekuasaan Allah. Ya. Nah, di situ kalau kita memandang otomatis si Jabarul ini menghampiri nih. Ya, dekat, artinya tentunya dia akan dekat. Dia akan menghampiri, menjabarkan apa yang kita pandang tadi. Ya. Tapi kalau pandangan ini menatap air itu keluarnya dari pipa atau dari pam atau dari selang. Itu air itu juga artinya kan ya, kita munajatkan di dalam diri kita. Nah, sama halnya saya makan ini, saya makan. Kalau saya memandang ini hanya nasi, ya, yang akan masuk ini tidak berkah. Tapi bagaimana yang saya pandang ini adalah kenikmatan dari Allah. Ya. Bukan saya lihat, bukan saya pandang nasinya. Ya. Bukan saya pandang nasinya bagaimana. Nah, itu yang dikatakan munajat. Munajat artinya berhasrat dalam diri kita. Nah, samanya juga kita tadi berwudu ya, kita ambil air, kita mandang air ini dengan kita bermunajat. Ya. Nurullah, Nur Muhammad, Innani sifatullah, Innani izzatullah. Ya. Kita mandang nih, ya, kita sudah mandang ini air ini turunnya dari surganya Allah. Nah, di situ akan ditempatkan, memang dari surganya Allah akan ditempatkan. Makanya tergantung dari kekuasaanmu tadi. Ya. Nah, tapi kalau tergantung dari kekuasaanmu, ini artinya penjabaran akal kita ini akan menyampaikan. Karena ini yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, dia akan menjabarkan. Ini yang dikatakan kalamullah yang tidak bersekutu dengan apa yang kita munajatkan dengan pandangan kita, dengan kekuasaan kita. Nanti yang akal ini akan datang, akan menyampaikan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kita mandang itu air itu ya, air ya, turunnya dari surganya Allah. Ya. Baru kita baca ya. Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad. Nurullah, Nur Muhammad. Innani sifatullah, Innani izzatullah. Sesungguhnya saya juga sifat, saya juga zat itu sendiri. Ya. Nah, baru kita cuci apa? Cuci tangan. Dengan kita bermunajat di situ. Ya, jangan kita cuma cemplong ya. Jangan cuma kita cuci saja, tapi bermunajat dalam diri kita. Ya Allah, biarkan dia berkata. Berikan dia kesempatan untuk berkata, sahabat beriman. Ya. Jangan jasad ini menguasai dirinya. Ya.
Ya, biarkan dia berikan kesempatan dia berkata. Saat ini kita mengambil air, saat sifat gerakannya ini mengambil air, matanya ini sebagai kekuasaan memandang. Nah, kita bermunajat, berikan dia berkata. Berikan dia kesempatan untuk berkata. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah aku artinya tangan yang baik, ya, tangan-tangan yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tangan-tangan yang kamu berkahi, ya Allah. Nah, kita bermunajat, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Berikanlah keringanan kepada tanganku untuk membantu orang lain dengan cara mungkin dengan cara materi. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus di hadapanmu. Ya. Karena apa? Jalan ini kodratnya makomnya ruh. Ya. Makanya ruh itu diperjalankan. Dia makomnya di kaki. Makanya kalau kita lagi sholat itu kan dia lutut ini kan menyentuh tuh sejadah tuh. Nah, ini di situ untuk pengakuan perjalanan kita di atas dunia. Ya, inilah perjalanan ruhani. Ya Allah, berikanlah aku langkah-langkahmu di dunia ini yang kamu berkahi. Selamatkanlah aku dalam perjalanan di dunia ini, ya Allah. Kita munajat. Ya. Nah, setelah kita bermunajat sudah selesai, baru kita membaca doa, yaitu selesai wudhu. Ya. Baru kita katakan ulang. Innani nurullah nur Muhammad, innani sifatullah, innani izzatullah. Baru kita masuk dalam masjid, kita masuk harus kita memiliki adab. Tidak bisa langsung nyemplung. Tidak bisa. Di rumah orang aja kita masuk itu ketuk pintu, sahabat beriman. Ketuk pintu. Assalamualaikum, ya. Begitupun juga di tempat ibadah. Assalamualaikum. Ya. Kalau tidak kayak gini. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Baru kita jawab dengan diri kita sendiri. Ya. Ini bibir ini ngomong, ya. Bibir ini ngomong Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Hati ini kita berkata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita masuk. Ya, jangan sampai dari luar langsung masuk kemplong ke dalam, lepas itu langsung ambil takbiratul ihram. Langsung berdiri, langsung sholat tuh. Memiliki adab sama sekali. Ya. Pas kita sudah menghadap di sejadah, sahabat beriman, ya. Kita uraikan sejadah kita, sahabat beriman, ya. Nah, jadi kita di situ kalau kita kibarkan sejadah kita harus tahu di situ penempatan kita. Sebelum kita menginjak sejadah, sahabat beriman, kita harus paham di situ. Apakah saya ini masih bersifat manusia atau Tuhan? Apakah saya ini masih bersifat manusia apakah saya ini masih membawa sifat kemanusiaan atau sudah membawa sifat ketuhanan? Ya. Jangan sampai kamu dicatat oleh malaikat bahwa kamu itu injak Al-Quran. Sejadah itu Al-Quran, ya. Makanya as-sejadah diambil dalam Al-Quran, batasan antara kerohanian dengan raga. Jangan sampai kita sudah injak sejadah, lantas keakuan diri kita masih ada di situ. Ini yang celaka. Sama halnya kita dosanya sama dengan kita menginjak Al-Quran. Nah, di situ sahabat beriman. Ya. Jadi usahakan sebelum kamu menginjak sejadah, di situ sifat keakuanmu tidak ada lagi. Sifat kemanusiaanmu tidak ada lagi. Kamu sudah luput di situ. Baru kamu mau injak sejadah, ya. Sebelum kita menginjak sejadah, kaki kanan, ya, surat Al-Ikhlas, ya. Dan kaki kiri surat An-Nas. Lengkaplah itu kitab diri. Nah, baru kita bermunajat dalam diri, ya. Dia sudah ruku, kita rasakan, ya. Dia sudah berdiri di situ dalam diri kita. Dia sudah ruku di situ dalam diri kita. Dia sudah sujud di situ dalam diri kita. Kita duluankan dulu, kita beri kesempatan imam kita ini. Nah, itu yang dikatakan imamnya sholat. Kalau imam yang di depan kita itu, ya imamnya zohir. Kalau yang imam di dalam diri kita ini, imam diri kita. Kita duluankan dulu dia. Ya.
Bilangkan dia dulu dia berdiri ya. Udah kita merasa dia di dalam diri kita ini sudah berdiri, ya. Sudah ruku, sudah sujud, lalu berdiri lagi. Nah, baru kita mengangkat kedua tangan. Ya. Baru kita takbir ihram di situ ya. Ihram itu menyatukan ya. Ihram itu menyatukan. Allah memandang ke depan. Ya. Sesungguhnya wajahku, ya. Salatku, matiku hanya untukmu ya Allah. 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 Akbar dia sudah melipat ke dada tangan ini. Ini namanya kita sudah mengunci kolbi kita. Ya, disitulah kita merasa mati, ya, merasa mati. Makanya dia makomnya sama dengan orang yang meninggal. Ya, di situ kita mematikan diri kita. Ya, kan sudah dikatakan tadi, ya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, nyawaku, ya, hanya untukmu ya Allah. Ya, di situ kita sudah mati sudah ya. Qabla mutu anta mutu ya. Matikan artinya jangan sampai kita di situ pura-pura mati lagi sahabat berimannya. Nah, di situ kita matikan diri kita. Jadi kita tinggal menyaksikan tuh ya, menyaksikan bacaan imam, menyaksikan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Kita menyaksikan kodat Al-Qur'an itu. Al-Fatihah itu apa kodat Al-Fatihah ini? Yaitu perjalanan manusia ya. Perjalanan Allah dalam diri manusia kodatnya. Kita saksikan tuh. Kita harus tahu mananya. Kita harus tahu kodatnya. Baru kita masukkan ke dalam diri kita. Dia bertawaf di dalam kolbu kita nih. Dia mengelilingi kolbu kita sehingga sampai di dalam kolbu, muncul di tenggorokan sampai di mulut. Mulut ini hanya cukup kita menggerakkan, ya, kita sirkan di situ, kita sirkan, ya, kita rahasiakan. Jangan sampai pula ini terdengar di samping kamu sehingga mengganggu sholat, sehingga mengganggu orang di samping yang lagi sholat, ya. Baru kita ruku, ya, ruku itu namanya kasta, wakasta. Kenapa itu bacaannya diulang-ulang? Padahal bacaan yang sama karena tapi kok diulang-ulang? Ini dikatakan kasta. Ya, di situ dikatakan kasta ini pengampunan. Ya, pengampunan. Ya, bacaan yang sama tapi diulang 3 kali ini pengampunan. Ya, Subhanallahil azim wa bihamdihi ya Allah. Belajar kita ini artinya di dalam diri kita ini ngomong lagi, ya Allah, mungkin saya selama ini tidak pernah berdoa kepadamu, mungkin saya selama ini tidak pernah artinya menuju kepadamu. Pokoknya kita munajatkan. Ya. Lalu di situ Allah berkata, aku mendengarkan kamu. Apa pujian kamu, aku mendengarkannya, kata Allah. Ya. Sami Allah liman hamidah. Alhamdulillah, min usmawati wa min ul-ard. Saya mendengarkan kamu apa yang kamu katakan. Begitupun juga sujud. Sujud itu dikatakan juga kasta, wakasa. Ya. Subhanallah bihamdihi. Kita lagi ngomong lagi dalam diri kita, ya Allah, berikanlah aku ya pikiran-pikiran yang sampai kepadamu. Ini kan kepala ini nyentuh sejadah nih. Ya, nyentuh sejadah tuh kepala tuh. Ya. Berikan aku pikiran-pikiran atau artinya pemahaman untuk aku bagaimana aku mengenalmu. Baru munajat kedua kan 3 kali. Ya Allah, berikan aku tangan artinya sebagai nasibku. Nasib yang baik di dunia ini ya Allah. Nah, ini tangan nasib ya. Ini kodratnya nasib tangan ini. Makanya kadang-kadang orang tua kita dulu lihat dari garis tangan kita sebagai nasib. Ya. Kita ngomong nasib kita, ya Allah berikan aku nasib, berikan aku kehidupan yang baik. Karena sholat itu doa. Ya, jangan pula habis sholat baru berdoa. Ya. Karena sholat itu doa, sudah doa. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu gerakan itu sudah doa semua. Jangan pula kamu habis sholat lantas kamu berdoa lagi. Lah. Itu yang salah kelirunya kita di situ. Ya.
Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus. Nah, ini untuk kaki. Karena kaki ini menyentuh juga sejadah, ya. Baru kita duduk, ya. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Ya, di situ kita sudah mengakui membawa thayyibatu lillahnya Allah. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Kita sudah mengakui membawa thayyibatu lillahnya Allah, amanahnya Allah yang disampaikan kepada saya. Ya. Saya akan menjalankannya di dunia ini untuk menerangi alam semesta. Ya. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi, kata Allah. Kalau kita sudah lepas dari berdiri langsung ke ruku, sahabat beriman, ya. Itu kita sudah lepas dari berdiri baru kita sujud. Itu sudah lepas dari rukun, kata rukun. Berarti diri kita sudah rukun kepada rohani kita. Jasad kita ini sudah rukun kepada rohani kita. Ya. Inilah sholat yang benar, ya. Harus kita paham apa yang dibacakan imam, harus paham. Ya, harus paham kodatnya, sahabat beriman, ya. Makanya surat-surat itu harus tahu kodatnya, ya. Kenapa dikatakan Al-Fatihah, kenapa dikatakan surat ini, An-Nas ini, lain-lain. Ya. Al-Baqarah, Yunus, pokoknya macam-macam. Itu semua ada kodat-kodatnya, jadi kita harus paham. Makanya dalam Al-Quran jangan sampai kamu itu kayak orang mabuk. Jangan sampai kamu kayak orang mabuk, tapi kamu tidak memahami apa yang kamu ucapkan. Allah di situ disuruh kita bagaimana kita harus paham apa yang kita ngomong, apa yang kita baca. Ya, harus paham. Ya. Jadi berikanlah kesempatan itu dia yang berbicara, yang bergerak. Inilah yang menjualan, artinya inilah yang artinya kita mendahulukan imam kita. Kalau imam di depan itu imam zahir kita. Imam di dalam diri kita adalah imam batin kita. Kita duluankan dia dulu, ya. Kita kedepankan dia. Tadi sudah kita kedepankan dia. Ini berarti kita sudah menghalalkan gerakan kita. Ya. Jadi sahabat beriman, itulah hakikat sholat, ya. Karena dia fardu ain, ya. Karena dia fardu ain tingkatannya. Bagaimana kita di situ memandang, ya. Memandang dengan apa? Memandang dengan rasa, ya. Makanya dia tingkatannya wajib, bukan kewajiban, bukan perintah, ya. Karena di situ kita berliko, bertemu, berjumpa. Karena dia tingkatannya sahada, sahabat beriman, dia langsung, ya. Tingkatannya dia langsung. Jadi kalau soal kita benar, ya, sudah semua sudah benar, makanya azan itu 2 kali, ya. Azan itu 2 kali. Pertama, azan itu dia memanggil manusia, ya, memanggil apa yang ada di dalam diri manusia. Dia panggil tuh, ya Rabbaniku datang, ya Rohaniku datang, ya sifatku datang. Allahu Akbar. Dia panggil dirinya sendiri. Ya. Allahu Akbar. Rabbani, Rohani, Nurani. Dia panggil yang ada dalam diri manusia. Itu azan pertama tuh. Azan kedua apa? Kita mati sholat. Kita mematikan diri kita di situ. Kita mati sholat. Matikan dirimu di situ. Qobla mutu, anta mutu. Ya. Inilah manfaat azan kedua, matikan di situ dirimu. Kita mati sholat, makanya ifa'alu sholat itu kita yang kerjakan, tapi yang tentang diri kita yang artinya zohir, kita mati sholat. Kita matikan diri kita di situ. Makanya ada rukun, ada rakaat. Ya, rukun yang bergerak, rakaat yang menggerakkan. Ya. Jangan cuma hanya sah dengan rukun dan syaratnya. Salat itu tidak artinya sah rukun dan syaratnya itu sah di mata manusia, sah di mata amalia, sah mata di syariat, ya. Itu rukun dan syaratnya. Tapi rakaatnya sebagai syarat ketuhanan dengan dirimu. Makanya ada rukun, ada rakaat. Rakaat itu syarat ketuhanan dalam diri. Ya.
Makanya tidak boleh tuh ya, kalau kita masih ada sisa-sisa hadas. Makanya kalau kita masih ada sisa hadas di dalam diri kita, kalau kita bawa sholat ini tidak akan mampu mempengaruhi diri kita, tidak akan mampu kita mencegah perbuatan keji dan munkar di dalam diri kita. Masih aja ada nafsu tuh, ya. Masih aja ada nafsu. Kenapa? Masih ada hadas-hadas tadi. Ya, ini bukan reklame Lifebuoy ya, ini bukan reklame Lifebuoy. Katanya membersihkan tapi masih menyisakan satu hadas, satu jamur. Ya. Jahat, tapi dalam ketuhanan dia harus bersih betul-betul. Makanya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah itu orang-orang yang sudah mukminin. Orang-orang yang sudah aman, ya. Orang-orang yang sudah bersih. Baru kamu salat. Ya. Karena di situ Allah tidak memaksa manusia, ya, tidak memaksa kita untuk sholat enggak. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang amanah. Sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang sudah beraman. Yang tentukan kita. Kalau kita sudah memang siap dengan amanah kita, ya kita sholat. Tapi banyak pula orang yang kebalik, ya. Kebalik ya. Sholat mau dipaksain lah. Sholat biar jadi terbiasa lah. Sholat dijadikan perintah lah. Makanya artinya tidak adanya kegunaan bagi diri kita. Dia tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar di dalam diri kita, karena memang kita dasarnya sudah kotor memang ya. Jadi kalau kamu pakai kebenaran, ya tidak akan bisa benar. Setelah kita sudah mendengar pemahaman ini, jangan pula kita berdiam. Jangan pula kita berdiam. Kita sudah mendengar ini, berarti Allah memberikan perantara bahwa kita semua yang mendengarnya ini harus kita melakukan apa yang saya pahamkan tadi. Ini udah tahu nih, ya, udah tahu. Bukan saya menyuruh kalian artinya berhenti sholat, tidak. Tapi bagaimana yang saya sudah pahamkan kita harus jalani, sahabat. Dimana jangan hanya kita mengumpul-ngumpul, ya. Karena apa, sahabat berimannya? Karena kalau sholat, kalau kita sudah ketemu Tuhan, itu awal bagimu, ya, itu akhir bagimu. Itu akhir bagimu untuk ketemu Tuhan dalam sholatmu, itu akhir bagimu. Udah nggak ada lagi tuh. Selama kamu hidup, udah nggak ada lagi ketemu Tuhan di dalam sholatmu. Cuma diberikan satu kesempatan. Cuma diberikan satu kesempatan. Nanti kamu akan dipertemukan Tuhanmu di dalam sholat, cuma satu kesempatan. Orang-orang yang beriman bilang, kalau orang-orang yang mukminin bilang, kalau dia ketemukan dari awal irhamnya, itu artinya akhir bagi mereka. Akhir bagi mereka. Kenapa? Nanti kita sujud lagi, nanti kita berdiri lagi, belum tentu kita mendapatkan itu. Belum tentu kita mendapatkan Tuhan tadi di dalam sholat kita. Ya sahabat beriman itu, sahabat beriman kita harus ini yang dikatakan sholat hakikat, ya. Jadi bukan sholat marifat itu bukan berarti tidak ada gerakan, tidak. Sholat marifat itu artinya bagaimana dia tidak lagi melihat wujudnya sendiri yang sholat di situ, ya. Mbak Kasanova tadi mau tanya apa? Enggak, Bun. Aneh sih nggak kerja ya. Aku tadi pagi udah, cuman ngasih ini karena ada audio. Keakuan diri kita, sahabat beriman, ya. Agar hati kita ini tidak terbesit dengan keakuan. Kalau kita fokus di situ, itu lupa dengan rasa lapar, lupa dengan rasa haus, walaupun kita lagi bekerja. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang tuh lagi kerja berat, tapi kok bisa dia puasa? Kenapa? Dia nggak fokus di situ, dia nggak fokus di perutnya, dia fokus di rohaninya tadi.
Tapi kalau kita fokus di perut kita, sahabat beriman ya, jangankan jam 5, jam 6, jam 3 aja, perut itu udah keroncongan tuh. Karena apa? Akal kita ini sudah kita tanamkan kepada perut. Ya. Coba kadang-kadang berzikir, sama hanya kita berzikir dan berpuasa. Kadang-kadang ada yang mampu berzikir ini sambil berpuasa 2 hari 2 malam, karena memang fokusnya tidak di perut, ya fokusnya di rohani mereka. Ya, mereka ini menahan hati mereka itu tidak terlintas oleh dunia, menahan hati mereka tidak terlintas dengan kenikmatan dunia. Ya, dengan apa artinya hawa nafsu itu? Keakuan diri kita. Ya. Jadi yang dikenyangkan itu adalah rohani bagi diri kita, rohani yang dikenyangkan, dan rukunnya, syaratnya dalam syariat yaitu menahan lapar dan dahaga. Kalau syarat ketuhanan adalah bagaimana kita menghilangkan keakuan dalam diri kita. Makanya kalau orang yang sudah sampai di hakikat yang sebenarnya, walaupun usai bulan Ramadan ya, walaupun sudah selesai bulan Ramadan, tetap mereka melanjutkan puasanya, ya, melanjutkan puasanya. Ya. Puasa dengan melawan keakuannya, melawan hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsu itu keakuan, sahabat beriman ya. Makanya keakuan ini dia selalu menggulingkan diri kita, dia selalu membujuk diri kita untuk dalam sifat kebatilan, dalam sifat nar, atau dalam sifat neraka bagi kita. Ya. Ini keakuan ini yang dikatakan setan, ini yang dikatakan iblis. Ya. Iya Bang, aduh kebetulan ini terlintas pertanyaan. Gini Bang Hamba, biasa saya ini puasa, tetapi di kantor lagi ada undangan teman atau siapa, katanya itu disunahkan harus membatalkan. Ini sunah-sunah apa, puasa sunnah begitu Bang Hamba. Kita batalkan, katanya masih ada waktu lain bisa kita puasa. Sementara kita berat sekali gitu mau membuka puasa itu gitu, mau batalkan puasa itu. Jadi biasa saya hadir tapi nggak ikut makan. Kadang juga dia tersinggung, kenapa nggak makan gitu. Kira-kira kalau saya tanya Umi Kasanova, ada nggak di dalam Al-Quran memberitahu kayak gitu? Nggak ada. Berarti itu katanya, jangan ikut katanya. Iya, nggak ada makanya. Berarti puasa aja teruskan, nggak apa-apa. Yang di bawah itu nakal itu. Yang di bawah itu katanya puasa hakikat itu boleh makan, boleh minum. Itu dia bikin acara sendiri. Itu yang di bawah. Masa puasa lepas itu diajak makan ya makan. Iya katanya harus menunda, tapi sunnah yang puasa sunnah kayak Senin. Walaupun sunnah, makanya saya sudah katakan sahabat beriman ya, itu walaupun kita melakukan secara fardu, ya, walaupun kita melakukan secara sunnah, dia harus sampai kepada Allah. Iya. Dia tidak sampai kepada Allah. Kebenaran dan lurus. Taudun. Iya, harus ada memiliki kebenaran. Tidak sampai kepada Allah. Mau sunnah, mau itu wajib, harus sampai. Jangan mentang-mentang sunnah tidak sampai. Aduh. Iya, di sini begitu Bang Hamba. Kadang di kantor ketemu, saya lagi puasa nih, jawab, nanti lagi. Katanya kau ndak menghargai undangan. Pusing juga di sini. Kalau menghargai undangan berarti saya rubah. Udah belajar rubah. Yang menjadikan kita sebagai manusia. Ada di sebalik dari itu, di sebalik manusia itu. Begitupun juga ayat-ayat Al-Quran ada di sebalik, karena dia bentuk ini, bentuk bentuk ini, ada di sebaliknya. Itu yang dikatakan hakikat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang dikatakan kajian. Ya. Itu yang dikatakan kajian. Kajian itu hakikat. Apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu kaji, itu yang dikatakan hakikat. Konteksnya iman. Iman. Kamu mengimani Tuhanmu Allah, tapi kamu tidak pernah mengkajinya. Tidak pernah mengkaji kekuasaannya, tidak pernah mengkaji kekuatannya.
kamu mengimani nabimu adalah Muhammad, tapi kamu tidak pernah mengkajinya dari sebalik ilmu-ilmunya, tentang yang hak, tentang yang batin-batin, tentang bagaimana kita memandang secara arif billah. Kamu mengimani malaikat-malaikatmu, tapi kamu tidak pernah bersifat malaikat. Kamu mengimani Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Berarti butuh hakikat. Kamu mengimani malaikat katanya, tapi kamu tidak pernah bersifat malaikat, bersifat iblis saja. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuan dalam diri kita. Jadi kalau tentang hakikat rahasia daripada sifat, kalau tentang afkarnya Allah pada alif nyata yang tersirat di dalam Al-Quran, usuludinnya tidak ada yang keluar dari diri manusia. Kalau yang keluar dari diri manusia, itulah yang dikatakan sekutu baginya. Mempercaya Allah di dalam dirinya, mempercayai Tuhan di luar dirinya, mempercayai Allah di luar dirinya, mempercayai malaikat di luar dari dirinya, mempercayai kebangkitan hari kiamat di luar dari dirinya. Itulah yang sekutu bagi imannya, itu sekutu itu. Apa yang kamu kiamatkan di dalam dirimu? Apa yang kamu bangkitkan di dalam dirimu? Kiamat itu kan dalam huruf hijayanya, kiam itu kan bangkit, bukan kehancuran. Kiam itu bangkitan. Apa yang kamu bangkitkan? Bukan apa kesadaran. Kalau memang kamu membangkitkan kesadaran, hancurkan sifat duniamu, kamu gulungkan sifat langitmu, kamu gulungkan sifat gunungmu, kamu gulungkan sifat lawanmu, kamu gulungkan sifat duniamu, hancurkan semua. Sifat kemanusiaanmu gulungkan, hancurkan. Kamu bangkit dalam kesadaran, kamu kiamat dalam kesadaran. Makanya di zaman dulu itu, di zaman Nabi itu, sahabat-sahabat itu selalu mengatakan, "Qiyam ya Rasulullah, qiyam ya Rasulullah, qiyam ya Rasulullah." Bangkit ya Rasulullah, bangkit. Bahwa tanah Mekah itu akan bangkit dalam orang-orang yang berkesadaran, sehingga makmur sampai sekarang, jaya sampai sekarang Mekah itu. Karena sudah qiyam semua manusianya, sudah bangkit dalam kesadaran Tuhan. Diikuti dengan ajaran-ajaran Muslim saat itu. Qiyam ya Nabi, qiyam ya Nabi. Tapi karena kita sudah mempercayai yang katanya, sehingga kiamat adalah kehancuran. Kita berpikir dengan logika, sahabat, dengan akal sehat. Kalau tentang hal-hal tentang hakikat, kita harus berpikir dengan akal sehat. Tentang apa yang dijabarkan oleh malaikat Jibril tadi dalam diri kita. Tidak harus bertolak belakang dengan akal manusia. Kalau bertolak belakang dengan akal manusia, berarti datangnya bukan dalam diri kita. Apa padang mahsyar di dalam diri kita? Apa padang mahsyar? Padang mahsyar di dalam diri kita adalah memandang secara ainul basir. Memandang semua orang sama, semua tingginya. Memandang semua orang sama, makhluknya Allah, sama semua hamba-hambanya Allah, sama semua wajah-wajahnya manusia. Tidak ada yang tinggi, rendah, tinggi, pokoknya tidak ada, sama rata. Kalau memang itu adalah manusia, karena semua adalah makhluk dari Tuhan. Inilah memandang, artinya bagaimana kita di pada masa ini memandang secara ainul basiru. Makanya tuh kalau kita mandang dengan kesadaran, kita bisa lihat, sahabat beriman, mana yang memiliki kesadaran, mana yang tidak. Kalau mereka sudah mampu memandang dengan kebatinan mereka, kalau mereka sudah mampu memandang dengan jiwa mereka bisa tahu tuh batas-batas hati seseorang. Karena
Hanya Allah yang memandang di situ. Jadi Al-Quran itu mengajarkan apa yang ada di dalam diri kita tidak bisa keluar dari lingkaran yang ada dalam diri kita. Mungkin ada yang bertanya, Kak, mengingatkan apa? Alhamdulillah, subhanallah. Berkah selalu Bang Randy. Mbak Kasanov, ada Yang lain aja Mbak dulu. Saya nyimak dulu. Ruh, ya, kalau bahasa Nusantara itu yang dikatakan sukma, ya. Dan ruh ini kalau sudah berpisah dengan jasad dikatakan jiwa. Ya, ini semua satu sebenarnya bahasa, ya. Karena mungkin yang menyampaikan peningkatan pembahasannya itu ya sehingga juga terucap berbeda-beda ya. Karena dari makom dari ilmu mereka. Jiwa itu sudah sukma itu sudah ruhani itu sudah kesadaran itu sudah kosong itu sudah sukun itu gelap. Itulah yang dikatakan, artinya itu yang dikatakan jiwa, jiwa-jiwa yang tenang kembali. Ini dia manggil ruhnya. Dia manggil bagaimana ruh itu kembali kepada artinya kepada Tuhan. Jiwa harus kembali. Makanya kalau kita hanya cuma berjalan di atas dunia ini, kita tidak mengetahui apa yang tersembunyi di balik diri kita. Kita hanya sesukanya ya, kesana kemari bergaji ini bumi ya, bergaji ini gini ya, tanpa kita mengetahui apa yang ada di dalam diri kita yang bersembunyi bersemayam di dalam diri kita. Ya, itu artinya kita akan salah langkah baginya. Karena apa? Hari demi hari itu kan otomatis usia itu semakin bertambah ya. Jadi jangan sampai artinya hari demi hari itu artinya membuatmu tidak bermanfaat bagi Allah. Jadi kalau sudah paham di sini ya harus kita gunakan biar hari kita itu tidak rugi. Senang tuh kalau Allah sudah apa yang kita gerakkan itu adalah ibadah. Kita makan Allah itu ibadah, minum ibadah bagi kamu, tidur ibadah bagi kamu, kerja ibadah bagi kamu, semua bentuk ibadah. Jadi tidak ada yang terbuang dalam kehidupan, tidak ada yang mubazir dalam kehidupan. Sama halnya juga dengan sholat. Kalau sholat kita belum benar, ya sama halnya kita mubazir di situ, mubazir dengan mubazir gerakan. Karena apa yang kita gerakan salah semua. Salah, nggak ada kebenarannya di situ. Ini yang dikatakan mubazir. Tapi kalau sudah masuk dalam kebenaran sholat kita, tidak ada lagi yang mubazir. Tidak ada lagi yang mubazir. Jadi kalau apapun kekuatan sahabat beriman ya, kekuatan dalil kita atau dalil-dalil ilmu yang membuat bisa kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita tidak memiliki syarat mahabbah sahabat beriman ya, itu bisa berakibat sia-sia. Apa itu mahabbah? Walaupun dalam kajian kita hanya mengenal sebuah jabariyah daripada kajian-kajian, walaupun kita sudah mengenal hadis-hadis, walaupun kita sudah mengenal apa yang kita hafal dalam Al-Quran, sahabat beriman, baik tingkat zat ya, walaupun juga kita sudah memahami ma'rifat atau hakikat atau tarekat, ya, baik itu tingkat zat, baik itu tingkat nur, ya, batin, wujud sir, apapun tingkat makom-makom kaji. Kalau hati kita tidak berpaut kepada Allah, sahabat beriman, hati kita tidak tunduk kepada Allah, hati kita tidak melahirkan jiwa bertuhan kepada Allah, kasih sayang kepada Allah, itu semua akan sia-sia.
semua derajat-derajat dalam makam kaji, baik itu tingkat derajat muslim, muslim kasab kadia, muslim mukminin kadia, muslim muksinin kadia, mutakin kadia, arifin kadia. Tapi kalau hatinya tidak terpaut sahabat berimannya, tidak terjadi tamu rasa antara kita dengan Allah, tentunya itu akan membuat suatu hubungan tak terjalin dan menjadikan sahabat berimannya artinya pengakuan bersifat kedustaan. Apa itu taat? Apa itu mahabbah? Apa itu tunduk? Tunduk itu bukan berarti sujud. Tunduk itu bagaimana kita mematikan diri kita. Itu tunduk, itu taat. Ini yang dikatakan mengabdi kepada Tuhan. Tunduk dan taat. Hilangkan keakuan diri. Hanya Allah yang berbuat di situ. Ini yang dikatakan patuh. Patuh dan taat. Kalau pengakuan yang bersifat ilmu seperti pohon pisang sahabat beriman, ya. Seperti saya pernah katakan kemarin, itulah kadar orang yang menuntut ilmu yang tidak memiliki rasa di dalam dirinya. Orang yang baru belajar beribadah atau berilmu atau beramal, tapi tak ada tamu rasa, ini yang membuat Tuhan tidak berespon kepada setiap perbuatan kita. Allah tak pernah membuka diri kepada orang yang tidak memakai hati sahabat beriman. Apabila mereka buta mata hati mereka memandang diriku di dunia, akan dibutakan matanya untuk memandangku di akhirat. Hati yang dimaksud di sini adalah hati nurani. Hati nurani itu adalah hati mahabbah, hati yang sejati, kesadaran sejati. Sesungguhnya kata Allah, "Kadzabal fuadun marwah." Hati manusia itu tidak bisa berdusta. Artinya Allah itu tahu ini hati sudah bersifat apa. Allah tahu. Apakah ini sudah menjadi kalabun? Hati yang sudah memindahkan sebuah alam ke dalam hati? Ataukah memang hati ini kabatun? Hati yang sudah mati? Hati yang sudah keras? Ataukah bisa hatinya ini menjadi fuadun? Hati yang fuad? Hati yang bisa ditempatkan oleh Allah. Hati yang bisa Allah menempatkan dirinya. Hati yang lembut. Hati yang memiliki rasa kepada Tuhan. Kalau kita antara hati dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan sahabat beriman. Hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan baik pula. Hubungan batin. Yang dikatakan Al-Wahhab. Hubungan anugerah. Jadi kita tidak bisa artinya memaksakan diri mengamalkan, menjadikan marifat, mengkodimkan semua ilmu. Ilmu bisa jadi, karena kodrat manusia berasal dari kodrat ilmu. Tapi soal Tuhan sahabat beriman itu butuh waya latof. Kelembutan hati dan dasar. Inilah yang sulit sahabat beriman, ya. Inilah yang sulit. Padahal Tuhan apa mungkin bisa kita merasa kepada Dia kalau tidak kita mengkaji siapa kita sebetulnya. Apa mungkin orang yang kita tidak pernah ketemu tapi kita bisa merasakan rindu kepadanya? Kalau dalam logika itu tidak mungkin sahabat beriman. Kalau kita kaji kodrat, kalau kita kaji sifat-sifat Allah pada diri, itu semua ada pada kodrat dalam diri kita. Mencapai ketuhanan itu butuh hati nurani sahabat beriman. Apalagi kita bangga apa yang kita dapat di sebuah amalan. Seperti apa? Seperti pahala. Ya. Tapi kita tidak punya hati. Inilah pohon pisang tadi sahabat beriman, ya. Inilah pohon pisang tadi. Apa sih yang tidak dilakukan dengan kebaikan pohon pisang itu kepada manusia? Apa sih yang tidak dilakukan? Pohon pisang itu kalau belum dikasihnya
Belum dia mati sahabat beriman, dia sedang memberikan kebaikan kepada manusia. Kalau dia lagi dia sebelum mati itu ya, dia sudah tumbuhkan anak-anaknya. Itu pohon pisang. Induknya ini sebelum mati udah tumbuhin tuh anak-anaknya tuh pada banyak tuh. Itu dinikmati lagi para manusia. Ini pohon pisang sangat baik sekali. Tapi sayang, tapi pohon itu tidak punya hati. Punya jantung tapi tidak punya hati. Itulah orang yang berbuat baik tanpa hati, berilmu tanpa hati, beribadah tanpa hati. Hati yang mana? Hati itu adalah alat rasa. Inilah yang dikatakan mahabbah. Mahabbah itu kan terbagi tiga. Mahabbah itu terbagi tiga. Mahabbatullah, mahabbatul rasul, mahabbatul ruh. Mahabbah kepada Allah, kepada Rasul, mahabbah kepada walinya, ilmu kajiannya, itu jatuh pada sifat kewalian. Waliul wujud bagi Allah. Ada perwaliannya, Allah menurunkan semua kalamnya dalam Al-Quran itu mewakili wali. Tidak ada mewakili wali, tidak akan mungkin bisa dia memahami kajian-kajian dalam Al-Quran. Baik itu syariat, sampai marifat, itu ada wali-walinya, sahabat beriman ya. Wali itu adalah wali dirimu, bukan wali kemana-mana. Allah melatih bertuhan itu kepada walinya, bernabi itu pada rasulnya. Kalau itu berhasil, maka layaklah dia bertuhan kepada Allah. Ulangi lagi, wali itu adalah wali dirimu, bukan wali kemana-mana. Allah melatih bertuhan itu kepada walinya, bernabi itu pada rasulnya. Apa rasulnya? Rasulullah, yaitu nyawa bagi kamu sendiri. Kalau itu berhasil, maka layaklah dia bertuhan pada Allah. Inilah rasa sahabat. Kita harus memiliki rasa tadi. Makanya saya ajarkan soal tadi harus lewat rasa. Berwudu harus pakai rasa munajat. Tapi kebanyakan kita ini tidak paham dengan dia, sahabat beriman ya. Karena yang memahami Allah itu adalah hati kita. Karena hati kita itu sifat wal-wahab ya, wal-wahab. Hati penanugerah. Wal-habsi, hati yang sangat merasakan. Wal-habsi, hati yang sangat merasakan. Lalu apa keuntungan dibuat Allah? Lalu apa keuntungan Allah membuat kita? Artinya dibuat Allah. Apa keuntungan dibuat Allah? Keuntungan diri kita adalah numpang hidup dirimu, numpangkan kehidupan kemanusiaan kepada dirimu dengan keinsanannya. Karena dia telah berkalam dengan kalamnya, akan berjalan dengan 7 perjalanan di atas dunia ini. Tapi sekarang dia berjalan di dunia dalam keinsanan bagi dirinya, itulah diri kita. Tapi kejadian yang dialami sahabat beriman jauh dalam masa keinsanannya. Jauh sekali apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Padahal kita tadi di rahimnya ibu sudah janji itu ya. Di alam surganya Allah itu sudah janji. Apakah engkau ini, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, engkaulah Tuhan kami ya Robku. Sudah janji. Jadi bertuhan itu jiwa itu datang dari hati itu batin sahabat beriman. Kadang-kadang saya berpikir di sini sahabat beriman ya, hanya untuk mendudukkan sebuah nafsu, akal pikiran ego, rela kau membuat semua keturunanmu menjadi calon-calon penghuni neraka. Tapi kau tidak mau menundukkan egomu, akalmu, nafsumu kepada Allah. Tidak kamu menundukkan keakuanmu hanya untuk kepada Allah. Tapi hanya kamu menundukkan keakuanmu hanya kepada alam semesta. Sebetulnya apa yang diwujudkan atau disimpan oleh batin tentang rahasia Allah? Di sini kita harus ingat kalau yang dikatakan batin dia adalah sifatnya yang menyembunyikan. Sifat yang bersembunyi bagi Allah ya. Di dalam batin ini artinya tentu kita bertanya, apa yang disimpan atau
disediakan oleh batin tadi. Ya. Sementara batin ini adalah suatu tajalli yang dimanapun kita butuh Allah, yang dihalalkan oleh Allah sebagai bertajalli atau menghubungi Allah, yaitu batin. Sekarang kita punya urutkan ya, silsilahnya ke dalam agar kita paham ya. Jadi jangan kita samakan batin itu dengan sir. Ya. Jadi jangan kita samakan batin itu dengan sir. Ya, sedangkan batin dan sir ini suatu kodrat serupa tapi tak sama. Artinya apa? Batin ini bisa saja maujud kemanapun, sahabat beriman ya, batin. Ya. Sama dengan sir, rahasia ini bisa maujud. Kemana? Contohnya kita ini berbuat dari apa? Ya. Innal wa inna insanu maksinatul wal marid. Kita ini kan terbuat dari rahasia Allah. Tetapi kenapa ada kodrat batin? Kodrat batin inilah yang tersurat. Makanya batin ini bisa maujud kemanapun. Kadang-kadang kita merasakan kita sudah berada di Mekah, kita sudah berada di Singapura, sudah kita berada di Bangkalan, kita berada di Jakarta. Ini rasa. Makanya kalau kita lagi bekerja, ya usahakan rasa ini sudah sampai di tempat kerja. Ya. Kita mengedepankan rasa kita. Kalau kita lagi makan, usahakan makan yang rasa ini duluan makan. Begitu pun juga sholat sebelum kita naik sejadah, bagaimana dalam diri kita ini dia sudah berdiri, sudah ruku, sudah sujud, dan berdiri lagi. Begitupun kita lagi mau keluar, ya, apa yang kita tuju, usahakan rasa kita itu sudah sampai ke sana. Dia bisa maujud kemanapun, sahabat beriman. Sama dengan sir. Cuma sir ini artinya atau rahasia bisa maujud, ya. Maujud menjadi apa? Yang menjadi batang tubuh kita ini, ya. Menjadi jasad kita ini. Kita ini kan terbuat dari rahasia Allah, tetapi kenapa ada kodrat batin? Kodrat batin inilah yang tersuratnya, ya. Yang terlihat, kodrat batin inilah yang terlihat, ya. Jadi kalau kita mencari kodrat batin, itulah rahasia. Jadi ada rahasia dalam batin, jadi kita akan mengkaji daripada rahasia diri kita. Mana harus tahu, apa harus kata. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan. Iya, tadi kan ngebahas hari kebangkitan ya. Kebanyakan kita yang awam emang hari kebangkitan itu menunggu nanti kiamat gitu. Sedangkan banyak orang yang meninggal itu kan gak kebagian kiamat maksudnya. Jadi saya mikir kan berarti orang meninggal itu udah kiamat apa gimana. Dan kata Bang Yuda tadi, hari kebangkitan itu sesungguhnya kebangkitan kesadaran gitu ya. Sedangkan saya sendiri gitu, kesadarannya kadang kalau sebentar sadar sebentar enggak, itu gimana konsepnya ya Bang Yuda? Terima kasih Bang Yuda. Iya, kita ini kan ada dikatakan ada zohir ya, ada zohir, ada kalau di dalam bahasa Indonesianya ada dunia dan ada akhirat. Ya. Nah, kita ini kan tinggalnya di dunia. Berarti semua kalau dikatakan dunia berarti semua nyata, semua jelas. Ada yang kita sudah utarakan tadi malam, tidak ada yang goib-goib. Kalau kita masuk posisi di dunia, tidak ada yang dikatakan tentang goib-goib dan tidak nyata, karena kita masih di alam dunia. Jadi saya mau artinya kalau kita mau lari ke amalia, sahabat iman ya. Sesungguhnya neraka itu artinya seperti orang-orang yang duduk di amalia adalah kehancuran. Ini kan bahasa amalia. Tidak dipersalahkan, sahabat iman, tidak dipersalahkan atau dosa tidak. Tapi bagaimana orang-orang yang berpikir, ya mengambil artinya bagaimana dia artinya berpikir berakal sehat, mengambil
pelajaran terhadap Tuhannya menuju yaitu Tuhan Arif Billah, artinya Tuhan Badal Tunggal. Ini harus dia kaji, harus dia tahu. Sesungguhnya apa yang dikatakan Amalia? Sholat itu Amalia, sholat, puasa, semua Amalia, semua perbuatan amal. Tapi bagaimana kalau kita sudah memiliki kesadaran sebagai seorang Muslim atau agama yang agamanya diri, atau Islam itu kan agamanya diri. Kita harus berpikir, kan tidak